Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang fungsi logika if tunggal. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama apa yang dimaksud dengan fungsi. Fungsi dalam bahasa Inggris biasanya disebut function. Jadi fungsi adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu dan dengan aturan tertentu. Fungsi logika if tunggal digunakan untuk membandingkan dua kondisi. Jika lebih dari dua kondisi, maka digunakan fungsi logika if bertingkat. Jadi, fungsi logika if tunggal ini digunakan untuk membandingkan dua kondisi yang akan diuji atau dibuktikan kebenaran datanya dalam isi sel pada lembar kerja atau biasa disebut worksheet. Bentuk umum dari if tunggal ini diawali dengan tanda sama dengan, kemudian if, kurung buka, pernyataan logika, koma, pilihan 1 diapit dengan tanda petik 2 depan belakang, koma, pilihan 2 diapit dengan tanda petik 2 depan dan belakang, kemudian ditutup dengan tanda kurung tutup. Untuk penggunaan koma ini tergantung dari settingan pada masing-masing aplikasi komputer. Ada yang menggunakan tanda titik koma. Nah, dari bentuk umum ini diartikan bahwa jika data dalam isi sel terbukti benar, maka akan menghasilkan jawaban pilihan 1. Tetapi jika data dalam isi sel tidak terbukti benar, maka akan menghasilkan jawaban pilihan 2. Untuk lebih memahami bentuk umum ini, mari kita perhatikan lembar kerja berikut ya. Di sini ada tabel nilai, yaitu daftar nilai ulangan harian kelas 10 MIPA 7 mata pelajaran TIK. Ada kolom nomor, nama, kode, keterangan, nilai, dan predikat. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan, yaitu mengisi kolom keterangan dengan kolom predikat dengan ketentuan yang sudah terdapat di bawah tabel lembar kerja ini. Untuk mengisi kolom keterangan, ketentuannya adalah jika pada sel kode berisi huruf L, maka akan menghasilkan jawaban laki-laki. Jika bukan L, maka akan menghasilkan jawaban perempuan. Kemudian untuk kolom predikat, ketentuannya adalah jika pada sel nilai berisi angka lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban tuntas. Jika tidak lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban remedi. Oke, demikian soalnya. Kita akan coba menganalisis jawabannya. Perlu kita ingat kembali bentuk umumnya tadi ya. Diawali dengan tanda sama dengan, if, kemudian pernyataan logika, pilihan 1, pilihan 2. Jangan lupa tanda petik dan tanda koma serta kurung buka dan kurung tutupnya. Kita kembali ke ketentuan soal untuk mengisi kolom keterangan. Kita harus mencari terlebih dahulu pernyataan logikanya apa, pilihan satunya apa, dan pilihan duanya apa. Pada ketentuan soal disebutkan bahwa jika pada sel kode berisi huruf L, nah ini pernyataan logikanya adalah selnya berisi huruf L. Sel kodenya berada pada, di sini kita klik, sel pertamanya adalah D3. Berarti pernyataan logikanya D13 sama dengan L. Kemudian pilihan satunya akan menghasilkan jawaban laki-laki. Berarti pilihan satunya atau jawaban pertamanya adalah laki-laki. Jika bukan L, maka akan menghasilkan jawaban perempuan. Maka pilihan duanya adalah perempuan. Maka fungsi if tunggalnya adalah, bisa kita tuliskan di sini ya, sama dengan if, kurung buka, D13, sama dengan petik 2L, petik 2, koma, petik 2 laki-laki, petik 2, koma, petik 2 perempuan, petik 2 kurung tutup. Ya, D13 di sini adalah
sel pada kode pertama atau disebut sel kunci. Sekarang kita masukkan di sini fungsi yang sudah kita dapatkan. Diawali dengan tanda sama dengan. Di E13 ya, kita mengetiknya ya. E13 adalah kolom dari keterangan yang akan kita isi. Sama dengan if kurung buka D13 bisa kita klik D13. D13-nya adalah berisi L, permintaannya ya, L, maka akan diterjemahkan sebagai laki-laki. Nah, di saat kita mengetikkan rumus atau fungsi ini akan muncul notifikasi. Di sini akan kelihatan ya bahwa settingannya menggunakan titik koma. Berarti setelah petik L, petik 2, titik koma, pilihan satunya kita ketikkan di sini laki-laki. Kemudian petik 2, kemudian titik koma, petik 2 lagi untuk pilihan keduanya yaitu perempuan. Petik 2 kurung tutup. Setelah kita ketik selesai, tinggal tekan enter. Maka akan muncul jawaban laki-laki untuk kode L. Kita cukup mencari satu rumus saja, kemudian copy ke bawah dengan cara drag and drop. Maka secara otomatis aplikasi akan membaca sesuai dengan perintah yang sudah kita buat pada fungsi atau rumus tersebut. Sama dengan di sini akan muncul ya di function sama dengan if D13 sama dengan L, koma laki-laki, koma perempuan. Ini sesuai dengan ketentuan soal. Jika pada sel kode berisi huruf L, maka akan menghasilkan jawaban laki-laki. Jika bukan L, maka akan menghasilkan jawaban perempuan. Sekarang kita coba ganti di sini kodenya ya. Misalnya yang huruf L ini kita ganti menjadi huruf A. Maka di sini akan muncul jawaban perempuan. Jika huruf P ini kita ganti huruf Z, maka sama juga akan menghasilkan jawaban perempuan. Karena pada sistem ini akan mengartikan jika bukan L maka menghasilkan jawaban perempuan. Ya, seperti itu. Ini tadi saya kembalikan, ini L kodenya, maka keterangannya secara otomatis akan muncul laki-laki. Kemudian saya ketik di sini P, maka keterangannya akan secara otomatis berisi perempuan. Ini untuk kolom keterangan. Kemudian berikutnya untuk mengisi kolom predikat. Ketentuannya adalah jika pada sel nilai berisi angka lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban tuntas. Jika tidak lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban remedi. Kita akan mencari pernyataan logikanya, pilihan 1 dan pilihan 2-nya. Pernyataan logikanya berarti bahwa pada sel nilai berisi angka lebih dari sama dengan 75. Nah, sel nilainya adalah di F13. Berarti kita dapatkan F13 lebih dari sama dengan 75. Kemudian pilihan satunya adalah tuntas ya. Jika memenuhi syarat lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban tuntas. Maka tuntas menjadi pilihan 1. Pilihan keduanya apa? Jika tidak terbukti benar atau tidak lebih dari sama dengan 75, maka akan menghasilkan jawaban remedi. Berarti pilihan keduanya adalah remedi. Maka fungsi if tunggalnya kita tentukan sama dengan if kurung buka F13 lebih dari sama dengan 75, koma, petik 2 tuntas, petik 2, koma, petik 2 remedi, petik 2 kurung tutup. Untuk 75 ini tidak perlu menggunakan tanda petik 2 karena ini merupakan angka. Tanda petik 2 hanya berlaku untuk selain angka. Oke, kita masukkan ke dalam kolom. Sama dengan if. Ini huruf besar atau huruf kecil tidak pengaruh ya. If, kemudian kita klik di sel pada nilai pertama yaitu F13. Lebih dari sama dengan 75,
koma. Karena di sini settingannya titik koma, maka gunakan titik koma. Petik 2, pilihan pertamanya adalah tuntas. Petik 2, kemudian titik koma. Petik 2, pilihan keduanya adalah remedi. Kemudian petik 2 lagi dan kurung tutup. Kita enter, maka di sini akan muncul jawaban remedi karena nilainya 73. Sedangkan ketentuannya yaitu lebih dari sama dengan 75. Sekarang kita copy ke bawah. Nah, nanti secara otomatis akan terbaca oleh sistem bahwa yang tidak memenuhi syarat 75 ke atas, maka hasil predikatnya adalah remedi. 73 di sini remedi, 75 berarti tuntas, 85 tuntas, 70 remedi, dan 80 tuntas. Demikian fungsi logika if tunggal yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dimengerti. Nanti akan kita berikan latihan soal yang terkait dengan fungsi logika if tunggal. Terima kasih. Sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.